wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam pengadaan. Jumpa lagi kita di acara webinar sore hari ini bersama Muji Santosa Training and Consulting tentang diskusi SE Kemen PUPR nomor 22 tahun 2020. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nawirta Ali, biasanya dipanggil Udo, dari BPBJ Kabupaten Tulang Bawang. Materi sore ini akan dipaparkan oleh narasumber kita, Pak Antonius Sudarto. Beliau salah satu penyusun Permen PU tentang pengadaan jasa konstruksi. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita, guru kita, Pak D. Muji Santosa, selaku pembahas mengenai materi pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama, pada tanggal 21 Oktober telah ditetapkan Surat Edaran Kementerian PUPR nomor 22 tahun 2020. Banyak pelaku pengadaan, baik PPK, Pokja, maupun penyedia, yang masih bertanya-tanya tentang surat edaran ini. Apakah SE ini aturan yang baru atau melengkapi Permen PU 14 yang sudah ada? Apakah SE ini memiliki kekuatan hukum? Bapak Ibu sekalian, mohon simpan dahulu pertanyaan-pertanyaannya. Semua akan dibahas tuntas pada sore hari ini. Sebelum dimulai, saya akan membacakan tata tertib webinar sore hari ini. Narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan klik tombol raise hand dan hostess atau daftar hadir. Link akan disampaikan di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi. Untuk kelancaran acara kita sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Selanjutnya, saya serahkan waktu kepada Pak Anton untuk menyampaikan materinya, Pak. Halo, Pak Anton, silakan Pak. Sepertinya terputus Pak Antonnya, Pak. Pak Anton, sinyalnya mungkin ya? Ya, belum bergabung lagi. Oh, ya. Sambil kita menunggu Pak Anton, Pak. Sambil menunggu Pak Anton, Bapak Ibu, kita cermati Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 ya. Di sana serah terima itu yang memeriksa adalah siapa? Konsultan pengawas. Jadi yang memeriksa pekerjaan serah terima konstruksi adalah konsultan pengawas. Serah terima dinyatakan benar oleh konsultan pengawas, maka dilakukan pembuatan berita acara serah terima oleh PPK. Nah, kalau demikian sebenarnya dimaknai kalau pendapat saya ya. Jadi si siapa tadi? Konsultan pengawas itu bertindak secara material, memeriksa material. Sedangkan PPK secara formal. Ya, jadi tanggung jawab PPK dulu kan dinyatakan formal dan material. Nah, ini sudah dipisah dengan adanya peran dari PPK konsultan pengawas seperti itu. Ya, harusnya begitu dimaknainya. Jadi kalaulah Pak Anton sudah bergabung lagi, kita tunggu Pak Anton ya. Jadi tanggung jawabnya formal dan material PPK itu. Kalau di aspek-aspek peraturan keuangan, tanggung jawab secara material itu sudah mulai dihapus. Ya, sudah mulai dihapus tanggung jawabnya secara material. Jadi tanggung jawabnya secara formal, secara SOP apa? Bukan karena gedungnya rusak, PPK-nya jadi masalah, gedungnya terbakar, PPK-nya kena masalah, bukan begitu. Hidupnya kok banyak masalah di PPK. Oke, Pak Anton, mohon maaf. Ya, silakan. saya minta maaf diputus. Pak Anton, silakan Pak. Bapak dan Ibu, saya mohon maaf ya, karena satu dan lain hal sehingga saya harus menyampaikan ini di bandara gitu. Saya habis dari Sukamara, 4 jam jalan darat, kebanjiran 4 kali, masuk ke bandara Pangkalan Bun ke Jakarta, karena ada Pak Muji yang kami hormati, yang kami sayangin ini
ingin menyampaikan sesuatu yang bermanfaat. Saya ingin ikut-ikutan gitu. Hari ini mudah-mudahan tentang Permen 14 dengan terbitnya SE 22 ini paling tidak hari ini akan kita diskusikan. Ya begitu Pak Mudi ya. Tapi saya Pak. juga di Permen SE itu juga bukan siapa-siapa, hanya tim huri saja, tim kecil saja yang mungkin masukan-masukan dari saya juga mungkin belum tersampaikan, tetapi paling tidak saya ingin memberikan warna bagaimana mensikapi Permen 14 2020 ini dan SE 22 ini ke pengadaan 2021, kurang lebih begitu. Baik Bapak dan Ibu, saya mengucapkan salam, menyampaikan kepada Bapak dan Ibu di webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekarang kita mau ngomong mengenai Permen 14. Dengan seizin saya, diskusi belakangan belum mendengar dari Pak Muji, tapi saya langsung saja ya. Saya mencoba menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Saya coba share dulu bahan saya ada 2 bahan, tapi saya belum berani, satu bahan belum kami berani share, tapi bentar Bapak dan Ibu. Ini bahannya sangat sederhana saja, pernah saya sampaikan berkali-kali, saya hanya mencoba di dalam bahan saya ini, mencoba apa istilahnya, sebentar. Bentar, Pak. Pak Nawerta ya? Biasanya Ya, Pak Muklis nih Pak Nawerta ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Siapa Antonius? Pak Nawerta belum kelihatan ya? Iya, Pak. Ada, Pak. Saya, Pak. Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum di ini, Pak. Belum muncul. Oke. Di share screen-nya, Pak. Ya, udah mulai tampil. Sudah kelihatan Pak. Ya, Pak? Sudah kelihatan, Pak. Udah tampil, Pak. Saya coba kita diskusi aja ya dengan tuntunan saya ini supaya saya tidak hilang jejak saja. Bahwa Bapak dan Ibu yang terbitkan SE 22 ini kan sesungguhnya kan kepada pekerjaan konstruksi saja. Ya. Kepada pekerjaan konstruksi saja, karena di dalam Permen 14 itu kan ngatur mengenai pengadaan langsung yang 4 buku itu, konsultan itu 11 buku, konstruksi 16 buku. Itu di dalam SE nomor 22 tadi mengatur mengenai, bukan mengatur, menjelaskan Permen 14 2020. Pemahaman menjelaskan itu saya dapat memahaminya semacam bagaimana Bapak dan Ibu itu selaku pelaku pengadaan mengisikan ketentuan-ketentuan di dalam LDP maupun di dalam LDK. Mengisikan ya, mengisikan, membuat dokumen pemilihan, mengisikan dan mengevaluasi setelah diisikan tadi. Itu Bapak dan Ibu. Ya, ini saya ingin mengatakan kepada Bapak dan Ibu bahwa di dalam pekerjaan konstruksi itu kan hanya 5 saja syaratnya, yaitu tentang metode pelaksanaan, peralatan utama, pekerjaan utama, personil manajerial, pekerjaan utama nanti untuk bagaimana metode pelaksanaannya, terus subkontrak, terakhir adalah dokumen RK3. Ini kan hanya 5 ini aja, sesederhana ini bisa harusnya. Ya. Kita tahu Bapak dan Ibu, ini Permen 14 2020 ini isinya adalah mengatur bagaimana pemilihannya, pertandingannya, dan seperti apa nanti setelah menang tender, yaitu bagaimana melaksanakan kontraknya. Justru yang ingin kami sampaikan Bapak dan Ibu, itu adalah teman-temanku pelaku pengadaan, siapapun Anda, baik BPK, Pokja maupun mitra, itu ketika Anda menawar, berarti penyedia jasa ya,
ketika Anda menawar, maka tidak asal menang doang. Gitu. Jadi orientasinya sekarang jangan menang saja, tetapi menang terus kemudian untuk memperoleh buah kemenangan itu adalah bagaimana Bapak akan melaksanakan kontrak sampai dengan selesai. PR-nya adalah teman-teman UPPK, Anda itu akan mengikat kontrak, akan diikat kontrak, akan mengikatkan diri kontrak, itu Anda tidak bisa milih penyedia jasa sendiri. Anda itu dipilihkan oleh Pokja maupun pejabat pengadaan. Itu yang terjadi. Sehingga harapannya antara Pokja dan BPK itu sebelum dikompetisikan itu di tempatnya Pak Muji kan ada yang namanya review dokumen pemilihan. Anda harus mengadakan review dulu berdua ini supaya betul-betul yang dievaluasi Pokja itu sesuai dengan keinginan pekerjaan, bukan keinginan PPK loh ya, keinginan pekerjaan. Demikian juga hal ini kan harus diisi yang selengkap-lengkapnya di dalam rancangan kontrak. Proses kompetisi tadi, berdua tadi antara PPK dan Pokja, itu harus sebelum ditayangkan di dalam sirup maupun dengan darah meluruh, itu juga sudah harus ada yang namanya review dokumen pemilihan. Jadi kalau dulu itu tidak memperhatikan bagaimana melaksanakan kontrak, sekarang ini rancangan kontrak itu harus diisi selengkap-lengkapnya. Ya, rancangan kontrak. Karena apa Bapak dan Ibu? Karena pada saat proses tender, ini karena SE 22-2020 ini kan kepada tender. Pada saat proses tender, yang dikompetisikan ini hanya sebagian kecil dari pelaksanaan kontrak. Ya, hanya yang utama saja gitu. Ya. Sehingga apa? Inilah bentuk yang katanya yang namanya bentuk itulah bentuk namanya bentuk relaksasi. Jadi persyaratan-persyaratan itu banyak yang dikendorkan gitu. Saya mohon maaf kalau bahasa saya kampungan ya. Banyak yang dikendorkan sehingga apa? Sehingga yang akan tersaring di Bapak dan Ibu, yang akan tersaring itu saya mohon maaf agak kasar ya. Antara perusahaan yang tidak profesional, saya mohon maaf agak kasar, dan perusahaan yang penting menang tadi masuk gitu loh. Tidak membedakan yang proporsional yang tidak proporsional ya. Karena apa? Karena memang betul-betul syaratnya itu saringannya itu betul-betul dikendorkan saja ya. Bapak bayangkan sekarang ini alat itu di dalam peralatan kan hanya dibatasin, nanti kita kalau sempat kita buka ya, yang dalam alat itu kalau misalnya sampai dengan pekerjaan sampai dengan 100 miliar, alatnya hanya 6 maksimal, gitu. Yang di atas 100 miliar hanya 10. Masing-masing alat ada 3. Padahal pekerjaannya itu alat membutuhkan alat dump truck misalnya di Jawa Barat kemarin ada teman-teman Satker telepon ke Anton, ada alatnya di sana itu untuk menyelesaikan pekerjaan itu butuh sekitar 40 sampai 50 dump truck. Bapak bayangkan saja di dalam proses kompetisi itu hanya 3 dump truck. Seperti apa itu pemahamannya kok seperti itu? Sehingga apa? Sehingga teman-teman mitraku ya, terutama mitra lah dan BPK tentunya, ketika alat itu akan dipakai untuk tender, maka kan ketentuannya kan maksimal hanya 3 ya. Kalau sampai dengan 100 miliar, gitu ya. Kalau di atas 100 miliar 4, tapi jenisnya ada 6 dan 10. Ini dari alat yang demikian sederhana ini, di sisi yang berbeda, memang memudahkan. Pemahaman memudahkan itu pasti di seluruh NKRI akan tidak ada alat yang lebih dari 6 jenisnya. Sehingga kamarnya baju coklat, mohon Bapak dan Ibu saya minta maaf APH, tapi APH bukan APH ya, APEHH gitu ya. Jadi APH itu akan melihat ini. Loh, kok saya misalnya Anton ikut di sini dengan alat ini
lulus. Dengan alat yang sama di sini nggak lulus. Karena apa? Karena syarat-syarat tadi yang untuk kecil pun, menengah pun itu bervariasi. Ada yang 3, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 30. Sehingga apa? Sehingga ini dari sisi yang lain, tender ini bisa dilihat sebagai meminimalisir terjadi kekilapan gitu ya. Tapi di sisi lain bisa menjadi, mohon maaf, bisa menjadi penyederhanaan ini, penyedia jasa yang nawar beneran dengan tidak nawar beneran itu bisa sama-sama lulus. Saya di sini menawarkan Bapak dan Ibu, rancangan kontrak ini setidak-tidaknya peralatan utama, personil manajerial, metode pelaksanaannya, kalau itu nilainya di bawah 50 miliar, itu ya harus lengkap-lengkapnya. Gitu ya. Supaya apa? Supaya si penyedia jasa itu ketika menawar, dia itu akan melihat lapangan yang sesungguhnya, meskipun hanya membaca rancangan kontrak. Sehingga dari menawar itu bisa mengambil kesimpulan, oh saya untungnya sekian. Oh saya tidak mau menawar karena tingkat kesulitannya sangat susah sekali. Dari situlah kemudian dia memutuskan untuk menawar atau tidak menawar. Karena begitu Bapak dan Ibu itu menawar, maka Bapak dan Ibu itu sudah terikat dengan bahasa hukum saya itu KUH Perdata 1313. Sudah ada persetujuan kalau menang itu akan diikat kontrak, begitu Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu ya. Karena di permen ini ngatur bagaimana pemilihannya dan ngatur bagaimana melaksanakan pekerjaan. Kalau kita lihat statement yang lain, ini kan sesungguhnya kan SE tadi, Bapak dan Ibu, itu kan sederhananya kan hanya ngisi untuk di LDP dan LDK ini. Di LDK di sana hanya tentang KD, tentang SKN, itu saja. Sesederhana itu yang kayaknya sekarang ini kok menjadi apa ya? Kalau bahasa Anton, saya mohon maaf mungkin barangkali salah ya, saya mohon maaf. Kalau bahasa Anton itu SE ini semacam ada Perpres 16 2018, terus kemudian ada juknisnya yang nyusun LKPP. Samalah pemahamannya begitu. Ada Permen 14, ada penjelasannya yaitu ada di SE tadi, gitu ya. Barangkali seperti itu pemahamannya. Sehingga apa? SE tadi toh tidak akan dibuat, tidak akan kemudian menjadi aturan tersendiri, gitu ya. Secara hukum sih sederhana saja ya. Kalau kemudian sebagai karena SE itu adalah pedoman dari permen ini, tentunya juga menjelaskan bagaimana permen 14 ini dilaksanakan, gitu ya. Lebih kepada bagaimana mengisi LDP dan seperti apa mengisi LDK itu. Karena dari 18 Mei sampai hari ini, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan ini sudah banyak friksi-friksi yang saya mohon maaf kalau nggak menunjuk provinsi. Ada 3-4 provinsi pelaku pengadaan yang internal, artinya yang dulu yang pemerintah gitu ya. Itu pun apa ya? Pekerjaannya padahal kecil, tapi mempersyaratkan pengalaman untuk K2 atau ahli K3 kecil padahal dengan 6 bulan. Padahal kan di dalam aturannya sudah jelas bahwa tidak menggunakan pengalaman nggak apa-apa. Gitu. Hal-hal seperti itulah yang kemudian mudah-mudahan ini dipahami sebagai melengkapi isi dari yang merah-merah ini, yang saya putih-putihkan ini, LDP dan LDK. Nanti kita diskusikan ya Bapak dan Ibu ya. Saya pasti tidak sempurna, tapi kita diskusikan agar supaya kita nggak penasaran gitu ya, Pak Wirta ya. Ya betul. Baik. Pak. Nanti kita kemudian diskusi, ya, kemudian kita baca Bapak dan Ibu ya, kita baca bahwa iya di dalam pasal 3 ini permen ini ngatur bagaimana pemilihannya. Bagaimana kompetisinya, permen ini ngatur. Ini diatur untuk APBD maupun APBN. Tetapi di dalam pasal 1 angka 2, ya,
Bapak perhatikan bahwa penyedia jasa konstruksi yang tadi disebut penyedia jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan jasa konstruksi berdasarkan kontrak, Bapak dan Ibu. Jadi bukan berdasarkan pemenang, tapi berdasarkan kontrak. Gitu ya. Ini yang kemudian harus kita isi. Ada apa? Ada peralihan dari HAN kepada Perdata. Meskipun ada sementara pihak, ada yang mengatakan itu menggunakan oplossing. Oke lah, kita tinggalkan itu dulu, oplossing maupun tidak oplossing. Tetapi ini ada ranahnya Pokja yang kemudian itu ngatur pertandingannya, terus kemudian hasilnya akan diserahkan kepada PPK. Karena PPK, karena yang dituntut bukan berdasarkan pemenang, tapi yang berdasarkan adalah berdasarkan ketentuan kontrak. Nah, tentunya dari pemahaman ini Bapak dan Ibu, itu ada bagian-bagian dari kompetisi, dari tender yang akan masuk kontrak. Pasti. Tetapi tidak semua yang ada di dalam kontrak itu dikompetisikan. Ya. Tidak semua. Contoh sekarang terbukti sekarang ini didetailkan dengan SE nomor 22. Bahwa kemudian ada material didatangkan, galian tanah atau tanah-tanah material, atau mungkin agregat-agregat yang akan dipakai untuk pembangunan jalan, akan didatangkan dan kemudian memerlukan dump truck lah ya. Dump truck yang misalnya 30 yang di Jawa Barat itu, ternyata yang dikompetisikan kan cuma 3. Bagaimana ini akan menjawab ini? Kan tentunya itulah yang kemudian kami sarankan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Tentunya pelaku pengadaan atau pemerhati pekerjaan konstruksi inilah. Ini PR kita semua, PR kita semua dari berpuluh-puluh tahun, saya sudah 40 tahun, hampir 30-40 tahun di jasa konstruksi, itu selalu ganti-ganti aturan seperti ini, tapi mau dibuat aturan sebaik apapun, kalau kita itu tidak dibekali niatan yang baik, akhlakul karimah, apapun tidak akan jadi. Jadi tetap dari kita masing-masing, dari sisi penyedia jasa barangkali dia akan menawar, memang dia mencari keuntungan untuk hidup beliau, gitu ya. Tapi dari sisi pemerintah kan dalam rangka pelayanan, kita nggak mau itu keuntungan gitu loh. Jadi kalau dari PPK Pokja itu ada ngisipin keuntungan di situ, itu menjadi keliru loh. Baik, ini saya hanya membedakan bahwa oke, baiklah gitu ya, bahwa Permen 14 ini ngatur tentang pertandingan. Sedangkan kontraknya itu kan yang berdasarkan pada kontrak. Kontrak ini karena kontraknya itu kontrak baku, itulah ciri khas kontrak baku adalah kontrak pemerintah itu kontrak baku. Ada bagian-bagian yang sudah terstandar gitu ya, seperti itu, syarat-syarat umum kontrak misalnya. Atau contoh kecil lah, kontrak baku seperti Anton hari ini akan pergi ke Jakarta. Anton beli tiket Garuda. Yang namanya kontrak baku ya itu sudah tertuang di sana. Kalau Anton akan naik Garuda harus check-in. Kalau Anton harus naik Garuda harus sekian jam sebelumnya. Dari sisi Garuda sendiri, kalau terlambat 1 jam kasih makanan kecil, terlambat 3 jam kasih makanan besar, lebih dari 3 jam mulai dicarikan maskapai lain, lebih dari dapat maskapai lain dicarikan penginapan. Itulah kontrak-kontrak baku yang ada di dalam kontrak yang salah satu pihaknya adalah pemerintah. Maka kalau kita akan mencermati bahwa yang namanya Permen 14 itu judulnya adalah standar dan pedoman. Ada standar yang dipedomani, tinggal copy paste saja. Itulah yang dinamakan standar dan pedoman. Pedoman bagaimana, kurang lebih bagaimana kita mengevaluasi tentang proses-proses pemilihannya. Yang sebagian ada berstandar, yang sebagian tidak ada standarnya itu. Sedangkan dalam kontrak itu kita yakin betul di sana ada standarnya. Yaitu ada di mana? Ada di syarat-syarat umum kontrak.
Syarat-syarat umum kontrak itu kalau pemahaman Anton, karena itu mengenai jasa konstruksi, jadi syarat-syarat umum kontrak jasa konstruksi harus diikuti. Bahwa permen ini memang tidak ngatur bina marga, tidak ngatur jalan, tidak ngatur jembatan, tidak ngatur gedung, enggak. Kemudian itulah yang kemudian harus masing-masing dituangkan di dalam syarat-syarat khusus kontrak. Begitu Bapak dan Ibu, pemahaman sederhananya. Ya. Ini tentang proses-proses yang ditolak oleh PPK. Ya. Ketika Bapak dan Ibu sebagai Pokja atau sebagai pejabat pengadaan sekalipun, ketika sudah mengevaluasi, terus kemudian sudah ketemu hasilnya, kemudian diserahkan kepada PPK, maka PPK di sini akan menolak. Ya. Akan ditolak oleh PPK kalau dokumen pemilihannya salah. Bapak dan Ibu. Yang disebut dokumen pemilihan kan berarti dokumen tender. Yang disebut dokumen tender kan Bapak dan Ibu akan copy paste di dalam Permen 14 ini. Ya. Sesuai dengan peruntukannya tentunya. Bisa pasca, bisa pra, bisa jenis kontraknya bisa lumsum, bisa gabungan, dan seterusnya. Sesuai dengan peruntukannya. Kalau Bapak dan Ibu copy paste dari Permen 14, mau atau tidak mau, dalam copy paste ini kan pertama kali. Permen ini kan bentuknya PDF. Jadi ketika di-convert dalam bahasa Word, maka bisa ada 1-2 kata yang hilang. Itulah yang perlu dicermati. Kedua, ketika ditanya tentang dokumen pemilihan, ditemukan kesalahan seperti ini, ada data seperti ini di dalam permennya, maka sekurang-kurangnya kalau Bapak Ibu akan mengisi di dalam mengcopy paste Permen 14 ke dalam dokumen tendernya masing-masing, maka di dalamnya juga harus ada warning, awas lu ya, sekarang ini sudah terbit SE22, kan gitu. Jadi jangan langsung tersebar ada di luar sana. Kalau itu dirasa penting dan perlu, ya tidak ada, bukan menambahkan syarat kalau kemudian Permen SE22 ini juga di dalam bahasa sederhana Anton disuarakan di dalam copy paste Bapak tadi, Permen 14 tadi. Ya. Permen 14 salah atau dalam dokumen pemilihan tender Bapak Ibu biru, ya tender nggak ditolak oleh PPK. Dokumen tendernya betul, tetapi melaksanakan tidak sesuai dengan dokumen yang betul, ditolak juga dengan PPK. Dokumen tendernya betul, dipakai juga betul, tapi ada perlakuan yang berbeda antara kontraktor A dan kontraktor B dan kontraktor C. Ini akan ditolak. Penolakan ini memang ada batasannya. Nanti kalau Bapak dan Ibu akan melihat dokumen tendernya, nanti dilihat di sana bagaimana syarat-syarat penolakan PPK dan kepada Pokja. Nah, daripada ditolak seperti ini, maksud kami Bapak dan Ibu, pada saat review dokumen pemilihan itu antara Pokja dan PPK itu betul-betul intent gitu loh. Sehingga tidak ada miss ke dalam evaluasi. Kalau ada seperti ini kan menjadi seolah-olah di internal sendiri mau berantem gitu. Seolah-olah ya, mohon maaf kalau itu pemahaman Anton saja. Jadi nggak sesuai dengan kondisi pada saat real. Daripada nanti ditolak, pada saat review dokumen pemilihan, ayolah adu argumentasi. Ingat loh PPK, bahwa tidak semua disyaratkan. Ingat loh Pokja, bahwa pelaksanaannya itu si PPK. Anda itu sebagai, berkali-kali saya sampaikan, Anda itu sebagai orang lain yang dalam bahasa kita Mak Jumblang gitu. Sebagai orang yang menjodoh-jodohkan gitu. Jadi sama-sama punya power. Kalau power ini tidak tidak menjadi pemahaman yang satu, bahasa-bahasa teman-teman meleveling dan satu, dan menjadi masalah nanti. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Baik, kita lanjut. Bukti bahwa di dalam rancangan kontrak itu, ya Bapak dan Ibu, di dalam rancangan kontrak ini rancangan kontrak yang ada di dalam syarat-syarat umum. Secara garis besarnya aja Bapak dan Ibu ya. Saya ingin nanya nih, Bapak akan dijawab jujur, saya nggak usah dijawab lah. Saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu, kepada teman-teman penyedia jasa. Kalau Anda mengusulkan pemenang,
mengusulkan personal manajerial. Kemudian Bapak juga mengusulkan alat untuk melaksanakan pekerjaan. Terbayang tidak? Kalau yang dimobilisasi itu berbeda, ini masalah. Ya, di nomor 9 ini. Ya, nomor 9. Ketika akan dikontrak, maka di SWBJ tadi sudah diingatkan. Di SWBJ itu akan ditanya ulang apakah data-data kualifikasi di PBJ ini Bapak dan nomor 1, data-data kualifikasi itu masih up to date enggak? Ditanya loh, karena apa ditanya? Pada batas akhir pemasukan kualifikasi atau penawaran, maka data-data itu statis Bapak dan statis. Tetapi dalam perjalanannya penyedia jasa itu mondar-mandir mencari segenggam berlian gitu ya. Sehingga bisa berdampak kepada paket yang hari ini kita kerjakan. Bisa yang tadinya SKN-nya cukup menjadi tidak cukup. Ya. Jadi jangan sampai di SWBJ ini juga kepada BPK jangan mengevaluasi. Karena mengevaluasi sebelum SWBJ tadi yang ditolak 1, 2, 3 tadi. Ini sudah akan diterima 3 itu kalau ada cadangan 1 dan cadangan 2 untuk diterbitkan SWBJ. Anda hanya mengevaluasi, hanya membuktikan apa? Sertifikasi keahlian. SKA itu, SKA, SKT gitu. Dan ahli ya, ahli K2, K3 itu. Dan disebut hanya keahlian saja di sana. Ya SKS tadi akan ditanya ulang di sini. Karena ini itu punyanya si PPK dalam tanda petik. Kenapa kok sekarang menjadi punyanya PPK? Karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 70 itu mengatakan bahwa sertifikat kompetensi keahlian itu untuk bekerja, bukan untuk pertandingan gitu. Ceritanya begitu. Sehingga di dalam proses tender itu tidak SKT tadi tidak dievaluasi oleh si Pokja. Ya, kembali ke pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Ya, ketika penyedia jasa menawarkan personil manajerial atau kemudian menawarkan peralatan utama, kalau itu di dalam mobilisasi berbeda, ini dispute lah ya, bukan masalah besar, tapi ada besar juga karena di Babel Gorontalo masalah besar menjadi pidana. Tapi ini kan ada masalah. Karena apa? Karena Anda menang itu dengan personil dan alat yang Anda menang. Tapi kemudian Anda ganti pada saat akan dimobilisasi. Padahal belum diapa-apain alat itu. Padahal belum diapa-apain personil manajerial itu. Kecuali memang sudah menjadi bekerja, itu ada syarat-syarat penggantian, di sana ada addendum dokumen kontrak yang dibunyikan. Begitu barangkali Bapak dan Ibu, saya mohon maaf barangkali, sisanya kita diskusikan aja. Mungkin ya, atau kalau memang akan kita dalamkan lagi, ini supaya Bapak dan Ibu bisa memahami betul bahwa rancangan kontrak ini, ya Bapak dan Ibu, proses-proses tender Bapak itu pada saat akan tanda tangan kontrak, itu evaluasi penawarannya ditanya ulang loh. Ditanya ulang evaluasi penawaran ini. Oleh apa? Oleh pada persiapan tanda tangan kontrak. Sedalam apa hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasikan pada saat evaluasi penawaran itu ditanya ulang pada saat rapat persiapan tanda tangan kontrak. Ya. Karena sudah masuk kepada perdata, jangan-jangan nanti ketika sudah masuk pada perdata, pada hukum perdata itu ada yang namanya hak dan kewajiban tadi. Sehingga di sini pada saat persiapan tanda tangan kontrak itu betul-betul ditanya kembali tentang ini. Ya. Di dalam surat perjanjian pun Bapak dan Ibu di pasal 4 itu juga ditanya tentang lampiran A. Apa itu lampiran A? Yaitu apa? Yaitu misalnya alat yang dikompetisikan. Itu dilampirkan lagi. Yang dikompetisikan itu alatnya. Kemudian personil manajerial dilampirkan lagi dalam surat perjanjian. Lampiran-lampiran itu diambil sebagai pelengkap kontrak ketika akan tanda tangan kontrak.
bayangkan saja, kalau di subkontrak sudah diatur sedemikian rupa, ternyata dalam pelaksanaannya itu pekerjaan subkontrak tadi ternyata nggak ada. Bayangkan ketika itu nggak ada. Atau mungkin kalau memang ada rekayasa engineering menjadi subkontrak tadi menjadi berbeda, itu mungkin ada justifikasi teknis tersendiri lah. Tapi yang hitam putih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, misalnya di atas 50 miliar lah misalnya. Kan sudah ada menominasikan penyedia jasa kecil untuk pekerjaan-pekerjaan penunjang. Nah, tiba-tiba dalam pelaksanaannya penyedia jasa kecil ini kena blacklist seperti itu misalnya. Itu kan perlu apa ya? Perlu pendalaman si PPK untuk apa? Untuk supaya kontraknya itu okay gitu. Jadi saya mohon ke dalam apa ya? Ke dalam halo ya Bapak. Ke dalam pemahaman tender dan pelaksanaan kontrak ini sebetulnya kuncinya adalah ayolah kita sama-sama beretikat baik. Ketika Anda akan ikut tender, gitu, maka pada saat itu juga ketika Anda memutuskan ikut tender, maka Anda juga bukan hanya menang doang, gitu ya. Tidak hanya menang saja, tetapi sudah bersiap-siap akan melaksanakan pekerjaan. Karena aturan Bapak dan Ibu, maka seluruh pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu tidak bisa dikompetisikan semua. Jadi pahami seperti itulah. Ketika ini tidak bisa dikompetisikan, tidak bisa dipahami sebagai apa ya, diselesaikan semua pada saat tender, maka di dalam bahasa yang sering timbul, teman-teman sudah mengatakan itu yang dikompetisikan cukup yang utama-utama saja, Ton. Ya sudah, kita ikuti yang utama-utama saja. Tetapi kan ini kan ada warning di sana itu kepada mitraku, ya. Mitraku ini ada warning loh ya. Karena yang dikompetisikan itu hanya yang utama-utama saja, maka Anda juga harus mencermati mengenai rancangan kontrak. Barangkali mungkin seperti itu yang ingin kami sampaikan hari ini kepada Bapak dan Ibu. Baik, Pak Tirta. Iya, Pak. Masih ada waktu, Pak. Masih ada ya? Masih ada. Oke, kalau masih ada waktu. Masih ada 15 menit lagi, Pak. Oh ya, masih longgar ya saya bercerita. Ini kita kan hanya ngobrol saja ya. Mungkin saya di sini karena habis perjalanan jauh, jadi saya agak jet lag dikit gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan sebagai saya ingin meniru kebaikan dari Pak yang luar biasa, Pak Muji Santosa. Ya, baik Bapak dan Ibu. Ketika gini Bapak dan Ibu, saya ingin kepada kontrak saja, ya. Kenapa kok ini saya dalam kurung, ya Bapak dan Ibu? Ketika ini dalam kurung, awas loh ya, Bapak dan Ibu. 1, 2, 3 ini, ya. 1, 2, 3 ini adalah siap-siap ada transisi antara proses pemilihan penyedia jasa menuju kepada pelaksanaan kontrak. Gitu ya. Ketika Bapak dan Ibu sudah tanda tangan kontrak, sudahkah rapat persiapan penandatangan kontrak ini sudah Anda masalah dan dipenjual gorengan. Pak Wirta bisa di mute ya yang barusan. Ya, terima kasih. Ibu Baga 5.000 ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Kita ambil misalnya gini. Kenapa rancangan kontrak itu penting dan perlu di dalam proses tender? 1. Ada yang sudah harus dibunyikan di rancangan kontrak. Nggak boleh ujuk-ujuk di kontrak dibunyikan. Pada saat tender, yang dibunyikan di rancangan kontrak adalah jenis kontraknya. Harus dibunyikan. Kenapa dibunyikan? Supaya
jenis kontrak itu, dari jenis kontrak itulah nanti ketika itu harga satuan, itu ada koreksi aritmatik, itu ada negosiasi dan seterusnya. Kemudian juga yang sekarang terlupakan barangkali mengenai uang muka. Uang muka itu bukan ujuk-ujuk di dalam kontrak loh ya. Uang muka itu, tujuan uang muka itu supaya nyampe kepada penyedia jasa. Itu kalau akan memberikan uang muka ya ditayang di dalam rancangan kontrak. Supaya apa? Supaya penyedia jasa, mitra itu ke dalam berkontrak ini sudah memperhatikan, oh ini ada duit uang muka nih untuk pekerjaan persiapan. Jadi saya harus memikirkan pekerjaan seperti itu. Uang muka disampaikan di depan. Terus kemudian serah terima parsial. Ya. Serah terima parsial juga harus ditayangkan di dalam mana? Di dalam kontrak. Jadi mohon maaf teman-teman dari Maluku Utara ya. Kemarin mengadendum itu ternyata ditolak kan, nggak dibayarkan oleh teman-teman dari BPK, nggak disetujui dibayar. Itu karena apa? Karena ujuk-ujuk diadakan pada saat kontrak. Ketika ujuk-ujuk dalam tanda petik tiba-tiba diadakan di situ, Bapak dan Ibu, tolong pahami bersama. Kita itu mengerjakan pekerjaan, jangan orientasinya itu menguntungkan penyedia jasa dan BPK. Ya, pekerjaan ini kontraknya adalah kontrak publik, maka orientasinya adalah demi pekerjaan, bukan demi keuntungan penyedia jasa. Ya, uang muka yang serah terima parsial yang kemarin yang kemudian di adendum menjadi ada serah terima parsial. Itu ujung-ujungnya kan apa? Ujung-ujungnya kan kepada denda terhadap sisa pekerjaan. Kan itu. Ketika itu ujung-ujung pada denda, ini kan menguntungkan yang tadinya 100% total terhadap penawaran, terhadap kontrak, jadi denda. Itu bagian kecil yang dibunyikan di dalam rancangan kontrak. Termasuk ada eskalasi. Meskipun di uang muka ini kan kalau kecil maksimal 30, menengah maksimal 20, tahun jamaah maksimal 15%. Kata-kata maksimal itu berarti apa? Itu berarti bukan haknya penyedia jasa. Ya. Uang muka itu kalau akan diberikan apabila duitnya ada dan peruntukannya disetujui. Ya. Peruntukannya untuk apa uang muka itu? Peruntukannya itu hanya untuk pekerjaan persiapan. Ya. Jadi ada teman-teman yang menanyakan uang muka sudah pada bulan ke-6. Ya. Boleh nggak, Ton? Pertanyaan saya kan tak kembalikan lagi. Kalau uang peruntukan uang muka itu hanya untuk pekerjaan persiapan, seharusnya pada saat awal. Tetapi kemudian kalau dibayarkan pada bulan ke-6 mungkin tidak salah. Itu salahnya si penyedia, si pengguna lah itu, gitu ya. Semacam itu pandangan saya, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga tentang uang muka ini juga harus dicoba disampaikan di dalam penjelasan pekerjaan. Sekarang ini Bapak dan Ibu, dengan adanya SE 22 tahun 2020 ini kan semacam bahasa Anton, ini semacam relaksasi ya, pengendoran suatu kompetisi, gitu ya. Disaringannya besarkan sehingga yang masuk di sana bisa siapapun. Pandangan saya. Sehingga apa? Sehingga mau atau tidak mau, diharapkan pada saat unleashing tadi, PPK ikutlah menjelaskan di unleashing. Misal menyampaikan kepada penyedia jasa. Ini yang dikompetisikan, alatnya cuma 3 jumlahnya. Tapi lihatlah alat yang dimobilisasi, didaftar mobilisasi alat di rancangan kontrak. Maka itulah alatnya, kan gitu ya. Kalau yang nilainya di bawah sampai dengan 50 miliar kan nggak dievaluasi mengenai metode pelaksanaan. Seharusnya metode pelaksanaan yang di bawah nilai 50 miliar itu didetailkan sedetail-detailnya. Ya. Agar supaya apa? Agar supaya si penawar tahu. Misalnya ini pengambilan material batu ada di sini. Karena material batu yang di 2 km itu nggak bisa untuk agregat setelah kita tes. Sehingga ketika teman-teman penawar itu materialnya daerah sini, daerah sini, daerah sini. Kalau untuk bangun jalan, sehingga apa? Sehingga bisa memberikan penjelasan yang rinci. Teman-teman mitra ini akan apa? Akan menawar
seakurat mungkin. Gitu. Kalau dilihat dari tawarannya dengan SE22 ini kan menjadi apa ya, yang namanya kendor itu ya itu kelihatan sederhana banget gitu loh ya, sederhana banget. Semisal lah dokumen RKK kan hanya tolong bahasa Anton yang sederhana. Ketika dokumen RKK itu minta harus ada, Bapak dan Ibu yang namanya harus ada itu bukan mengembalikan lagi format dokumen RKK dari Anton. Gitu. Anton ngasih, Bapak Ibu kembalikan lagi, itu kan namanya ngambek ya. Itu bukan namanya ngisi dokumen RKK. Dari saya, format dokumen RKK saya kembalikan ke Bapak. Saya kasih ke Bapak dan Ibu, kan gitu ya. Maka kembalikanlah sudah diisi, jangan kosong. Isinya itu cuma salah satu dari yang kemarin-kemarin, gitu ya. Terus kemudian yang hanya mungkin yang RKK yang identifikasi bahaya itulah yang harus Bapak isi. Di identifikasi bahaya pun, kalau ada pekerjaan gedung misalnya, yang paling bahayanya paling mematikan, bahaya resiko tinggi yang mengancam kejiwaan manusia, hanya pekerjaan itu saja yang diidentifikasi. Satu saja. Maaf Pak Anton, waktunya Ya. tinggal 5 menit lagi Pak, mengingatkan. Oke. Terima kasih Pak Wirta Ali ini pendatang baru ya? Iya, betul Ya. Pak. Pendatang baru ya. Iya, betul. Kalau jangan-jangan Pak Wirta itu pengantin baru tapi pemain lama, enggak ya? Enggak, saya baru Pak, baru 2 tahun saya Pak. Oh, baru datang. Silakan Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak, terima kasih bercanda sedikit supaya nggak tegang ya. Iya Pak, silakan Pak. Bapak dan Ibu, ya ini di rancangan kontrak. Bapak akan ditantang lagi di rancangan kontrak. Dokumen kontrak sudah ada nih, sudah terinci, ya terinci dengan jelas artinya di rancangan kontrak artinya terinci dengan jelas. Karena di dalam aturan Perpres itu mengatakan bahwa rancangan kontrak itu tidak boleh diubah dalam bentuk apapun, gitu ya, kecuali akan melewati tahun anggaran. Kurang lebih begitulah. Ini bahasa Anton. Bapak bayangkan, Bapak dan Ibu bayangkan, rancangan kontrak hari ini loh ya, masih ada banyak yang kosong. Banyak yang kosong. Bagaimana? Ini akan melaksanakan pekerjaan kok rancangan kontrak banyak yang kosong. Berarti apa? Berarti kompetisinya di sana awur-awuran. Ya. Bagaimana dia nggak melihat pekerjaan, kecuali mungkin ada melihat pelaksanaan pekerjaannya. Ada di sana namanya penjelasan lapangan, gitu ya, yang detail, gambarnya lengkap, kan gitu ya. Kan dari pekerjaan konstruksi, gambar perencana itu nggak mungkin plek sekali akan dipakai oleh kontraktor, karena pendekatan kontraktor berbeda dengan perencanaannya. Bisa berbeda, ini gambarnya nggak begini, ini dulu sehingga akan harus seperti ini dan seterusnya. Meskipun saya udah bukan orang teknik Bapak dan Ibu, tetapi gambar perencanaan yang tadi sempat disinggung itu dalam pelaksanaan pekerjaannya tidak akan 100% diterima oleh pelaksanaan pekerjaan, karena dia sudah melakukan betul-betul mengebor tanah gitu. Telah melakukan bagaimana fondasi itu sesungguhnya, sehingga bisa prediksi-prediksi dari gambar rencana ini bisa berubah, gitu ya Bapak dan Ibu. Sehingga saya sangat meminta kepada teman-teman PPK lah terutama untuk menyampaikan di dalam rancangan kontrak itu selengkap-lengkapnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Perusahaan kerjaan untuk Anda ini, untuk Anda. Itu kan menjadi masalah gitu ya, menjadi masalah dalam rekam jejak ini kan. Jadi Bapak dan Ibu, pesan saya pribadi, kalau Anda berbuat hari ini, maka melihatnya itu bukan setahun ke depan loh Bapak dan Ibu. Melihatnya dari pengalaman saya, Bapak akan dilihat 5 tahun setelah itu. Maka harus ada administrasi yang lengkap selengkap-lengkapnya, baik di proses tender maupun proses kontraknya. Kelemahan kita adalah administrasi tentang pelaksanaan. Baik Bapak dan Ibu, yang acara hari ini lebih kepada bagaimana kita memahami SE ini 22. Ya. Jadi SE 22 ini ngajarin Bapak dan Ibu, mohon maaf ya, saya agak kasar tapi nggak apa-apa ya,
kurang lebih Ya, Pak, memberikan silakan, Pak. petunjuk arahan supaya isinya di LDP dan LDK itu dari masing-masing PPK itu sekurang-kurangnya bisa seragam lah, kan gitu ya. Oke. Ketika itu Pak ada Anton, ini, seragam, halo Pak Anton. ya siap. Maaf Pak, ini udah banyak yang raise hand ini Pak, mau bertanya Pak, gimana Oh kalau iya, kita silakan. lanjutkan langsung diskusi aja Pak? Oke, lanjut Untuk diskusi ya. Oke, sip, Pak. sip, sip. Oke. Terima kasih, mungkin begitu ya. Iya. Bukan wejangan, tetapi unek-unek lah. Oke, Pak, kita lanjutkan betul, diskusi banyak dan juga tanya salah. jawab. Oke. Ya, Nanti saya karena dibantu oleh Pak Muji barangkali ya. Pak Muji, soal ajar ya dulu. karena banyak. Halo. Ya, silakan. Oke, Pak Jemi Rumambi, silakan Pak, di unmute Pak. Pak Jemi Rumambi. Oh, Pak Arif Wibowo, boleh itu. Pak Jemi, silakan Pak Jemi. Pak Jemi, silakan. Belum ada ya? Belum Pak ada. Irfan. Pak Irfan, silakan Pak Irfan. Pak Irfan di unmute Pak. Udah Pak, baik. Oh Udah iya, terdengar silakan. suaranya Pak. Oke, Oh, dengar Pak, Terima jelas Pak. kasih. Saya laporan Pak Assalamualaikum. Berta, Pak Berta sampai 4:30 ya. Ya, siap. Sahabat saya jam 5 soalnya. Oke, makasih. Assalamualaikum Ya, silakan, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Irfan. Selamat sore dan salam kebajikan. Silakan, Pak. Mungkin yang pertama yang saya tangkap dari penjelasan Pak Antonius tentang PM14 dan turunannya di SE22. SE22 itu lebih mengarah ke juknis tadi Bapak bilang. Ke Iya. juknis. Jadi SE22 itu cara kerjanya begitu. Namun Iya. aturannya ada di PM14. Nah, Ya, cuman di sini saya ingin menanyakan satu tentang alat, tentang kepemilikan alat. Nah, oke. itu pada saat proses yang dipersyaratkan oleh PPK, mohon maaf, kebetulan saya PPK dari Dinas Pariwisata Aceh Pak, dari Simelu Pak. Iya. Oh, wajahnya udah BPK kok itu kelihatan. Ya, jadi yang dipersyaratkan itu kan kepemilikan alat, misalnya itu si calon penyedia itu menyewa alat. Nah, di dalam bukti sewa menyewa itu, misalnya gini, yang ikut tender ini PT AZ. Terus bukti kepemilikan alatnya PTA. Jadi antara PTA dengan PT AZ ini mereka itu sudah melakukan transaksi pembelian dengan melampirkan kwitansi pembelian. Dengan melampirkan kwitansi pembelian itu pertama, itu apakah itu sah? Terus yang kedua, di dalam SE itu, kalau saya tidak salah, di SE22 itu, di situ dijelaskan bahwa kepemilikan alat itu tidak menggugurkan. Kalau saya tidak salah menganalisa, kepemilikan alat itu tidak menggugurkan. Nah, itu bagaimana dengan PM14? Sementara di PM14 itu penguraiannya situ sudah jelas sekali kalau menurut saya. Terus satu lagi, tadi kalau saya tidak salah menangkap ada di celah-celah penjelasan Pak Anton bahwa untuk kualifikasi yang paket tendernya itu 100 miliar, itu untuk alatnya itu untuk 3 dump truck itu cukup sebenarnya. Cukup. Dan kalau seandainya di atas 3 miliar bisa di atas 100 miliar bisa melebihi dari 3 unit dump truck. Tergantung fungsi dan penggunaannya di lapangan. Begitu Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Boleh dari Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan ya. Kebetulan orangnya lumayan simpatik dan lumayan ganteng lah ya Pak Irfan ya. Masya Allah. Kepemilikan alat dulu kan namanya dukungan. Kalau dukungan langsung mati lah. Kepemilikan alat itu bisa sewa beli, bisa milik. Kepemilikan alat. Itu kepemilikan alat dipahami sebagai alat itu dikuasain gitu ya. Bisa dikuasain itu bisa disewa, sewa beli. Terus kemudian pertanyaan menarik lagi adalah kalau saya Pak Irfan itu menawar kemudian ternyata alatnya punya Anton gitu ya. Di dalam kepemilikan Bapak tadi itu nggak gugur Pak. Pemahaman nggak gugur itu tidak langsung gugur gitu loh ya. Artinya gini,
Pak Irfan, ini Anda nawar, tapi alatnya masih punya Anton. Maka tentunya akan diklarifikasi. Akan diklarifikasi apakah betul alatnya itu sudah punya Pak Irfan. Maka klarifikasi mencari bukti betul tadi bisa macam-macam. Di dalam SE ini kita banyakin supaya apa? Itu menginfokan bahwa itu tergantung kedalaman daripada Pokja. Mau bukti apapun, kalau Pokja nggak yakin, tetap nggak yakin, Pak. Mau dikasih BPKB sekalipun, kalau BPKB itu katakan BPKB palsu, ya susah gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dalam SE itu bukan milik, tetap masih miliknya Anton, tetapi di dalam proses pembuktiannya nanti ternyata bukan miliknya Pak Irfan, ya itu nggak boleh. Kan gitu, Pak ya. Pemahaman seperti itu. Jadi tidak langsung digugurkan. Karena mobil yang di rumah Pak Irfan itu bisa jadi bukan atas nama Pak Irfan loh, BPKB itu. Iya, benar. Bukan sudah dibeli. Mungkin bukan STNK-nya juga bukan atas nama Pak Irfan, padahal sudah dibeli. Yang dikejar tugasnya Pokja adalah mengejar bukti milik ini. Ya Pak Irfan ya? Clear ya? Iya. Oke. Clear. Terus kemudian clear, di atas 100 miliar. Yang di atas 100 miliar ini memang kami batasi di sana 10, jenisnya 10 paling maksimal. Ya. Itu terus kemudian setiap jenis itu maksimal 4. Ya, maksimal. Kemudian di dalam kenyataannya ternyata ada dump truck 20. Prakteknya nanti ada 20. Bagaimana si penyedia jasa ini akan melaksanakan pekerjaan yang 20 tadi? Gitu. Kalau itu tidak ditayangkan di dalam rancangan kontrak, itu kan nggak kelihatan. Dikira hanya 4 gitu loh. Sehingga apa? Sehingga saya mohonlah sama-sama lah antara Pokja dan PPK ini dengan adanya permen ini, maka menyampaikan di dalam rancangan kontrak ada halo-halo semacam itu Pak Irfan, bahwa nanti dalam truknya ada 10 loh di rancangan kontrak, yang dimobilisasi ada 10 loh gitu loh. Begitu kira-kira Pak Irfan. Mudah-mudahan sudah puas ya, meskipun saya juga bukan alat pemuas loh ya. Bisa, mohon maaf moderator, masih bisa sambung lagi moderator sedikit. Nanti Pak Muji ada tambahan Pak? Pak Muji silakan Pak Muji. Kalau ada tambahan Pak. Lanjut aja. Oke. Lanjut. Oke, silakan. Saya direm Pak Muji ya, saya direm. Moderator, Ya, Pak Irfan, satu pertanyaan lagi Pak ya, karena waktu kita kan agak terbatas sampai 4:30. Satu aja. Mohon izin, mengenai surat perjanjian sewa menyewa. Kebetulan saya pernah dilaporkan ke APH di tahun ini. Karena apa? Di dalam perjanjian sewa menyewa tersebut antara PTA dengan calon penyedia ini, di situ surat sewa menyewanya ada satu klausal, kalau saya tidak salah di pasal 8, bahwa di situ dikatakan bukti sewa menyewa ini benar dan berlaku apabila bukti sewa menyewa ini benar sudah berlaku apabila dibubuhi stempel materai 6.000 dan stempel basah kedua belah pihak, dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak. Nah, pada saat itu ada calon yang tidak menang, dia menggugat malah sampai ke laporan ke APH, karena pada saat sanggah jawaban dari pihak Pokja itu mengizinkan, terus karena dia merasa tidak puas, dia sanggah banding dengan membayar 1% dan melaporkan ke APH, dan saya dipanggil. Nah, pada klausal 8 itu saya pegang, dan yang menjadi dasar daripada sanggahan itu di pasal 8 itu juga, karena yang penerima sewa tidak menandatangan, sementara pemberi sewa menandatangan. Nah, terakhir karena ada di klausal sewa menyewanya itu dinyatakan benar apabila dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak, terakhir sanggahan mereka saya terima. Itu bagaimana itu menurut pandangan Bapak itu? Bapak dan Ibu, persyaratan di dalam sewa
ini kan dalam bahasa sederhana Anton, ada surat perjanjian sewa. Iya. Bahwa kedalaman dari perjanjian sewa itu bukan bagian yang dievaluasi oleh Pokja. Yang penting ada perjanjian sewa. Iya. Jadi evaluasi perjanjian sewa itu akan tanda tangan kedua pihak atau tidak. Kekurangan dari yang dievaluasi Pokja ini kan bisa dilempar kepada kontrak nanti. Di kontrak nanti juga akan dilengkapin lah di situ supaya itu akan menjadi berlaku untuk mereka. Yang penting kami sampaikan Bapak dan Ibu bahwa sewa ini itu sewa yang kami masukkan di pasal 4 atau pasal 5 itu ya, itu bersyarat. Sewanya sewa bersyarat. Artinya gini loh. Jangan sampai penyedia jasa yang ikut tender, penyedia jasa punyanya Pak Irfan misalnya, ikut tender 10 paket sewa semua. Sudah sewa, Pak. Ya. Saya khawatir karena 10 paket tidak menang semua, Bapak bukan mencari penghasilan, tapi bangkrut karena masalah sewa. Sewa, Ya. benar. Sehingga ini sewa ini kami sebagai masukan kepada nanti akan berlaku kalau menang. Kurang lebih begitu. Iya, Bahasanya benar. begitu. Ada di klausal itu. Itu supaya apa? Supaya teman-temanku ini, mitra-mitraku di sana ketika akan tender, itu kan ketika sewa dan langsung nggak bayar kan, kalau udah sewa kan bayar. Iya. 20 paket bayar, satu pun nggak dapat paket. Bangkrut karena sewa. Itu salah satu pertimbangannya lah. Gimana Pak Irfan? Udah Dan jelas bagian Pak Irfan? Jelas. Oke, Pak Muji mau nambahkan Pak? Ya, sepakat dengan Pak Anton. Apalagi itu yang tanda tangan yang PT yang sebagai peserta tender itu bisa dilengkapi aja, nggak perlu diributkan. Kalau menurut saya gitu. Ya. Oke. Orang boleh dapat pendapat yang saya. Silakan. Lanjut aja. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan Terima kasih. Iskandar Muda, Pak. Silakan Pak. Pak Iskandar Muda, silakan di-unmute Pak. Pak Is, monggo Pak Is. Pak Iskandar. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan Pak. Dari daerah mana Pak? Waalaikumsalam. Silakan Pak. Udah jelas Pak. Waalaikumsalam Pak Is. Ya Pak, perkenalkan Pak, saya Iskandar Muda dari Kabupaten Mandailing Natal, Dinas PUPR. Oh ya, silakan Bapak. Jadi mau Pak, saya Sulawesi Utara. Bukan, Kabupaten Mandailing Natal, Oh, Sumatera Utara. Sumatera ya, Utara Pak. Oh, Sumatera Utara. Oke. Pak, mau nanya ini tentang penambahan persyaratan. Oke. Di PM14 sama SE itu kan jelas Pak, yang menambah persyaratan itu kan pejabat tinggi pratama gitu Pak ya. Di sama APIP gitu ya Pak ya. Yang yang kedua itu yang memberikan izin untuk ditambah syarat dari suatu persyaratan untuk tender gitu Pak kan. Jadi ada beberapa tender saya lihat di suatu daerah penambahan persyaratan ini dilakukan pelaksana PLT gitu, pelaksana dari pengguna anggaran, bukan pengguna anggaran langsung gitu. Jadi artinya dia bukan definitif pejabat tinggi pratamanya gitu Pak. Apakah ini dianggap sah untuk dijadikan persyaratan dalam satu tender yang akan dilaksanakan oleh Pokja gitu Pak. Dan apabila persyaratan ini diterima oleh Pokja dan dijadikan satu syarat dalam dokumen pemilihannya, apakah ini bukan menyalahi aturan gitu Pak? Yang kedua tentang peralatan di dalam SE itu kan Pak dibatasi berapa jumlah peralatan gitu. Nah sementara kita contohkanlah dalam suatu pembangunan jalan
itu kan Pak cukup banyak alat yang perlu kita ini kan. Sementara di SE itu kan udah dibatasi gitu. Peralatan ini kan Pak tergantung dengan analisa atau ASP yang kita gunakan dalam menghitung baik HPS-nya gitu oleh PPK gitu Pak. Gimana ininya Pak? Di mana pertimbangan hukumnya sampai di SE itu bisa membuat batas maksimal jumlah peralatan dalam satu tender gitu Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih, Baik. Pak. Pak Iskandar Muda, baik. Sebagian terputus tadi, tapi saya coba untuk menjelaskan ya Pak Is ya. Nanti dikuatin Pak Iya, itu pertanyaannya tentang ini. Oke. Pak Anton, pertanyaannya tentang penambahan persyaratan, Pak. Oke. Yang menetapkan itu bukan pejabat definitif, tetapi hanya pengguna anggaran. Apakah itu sah? Untuk kepala dinas PU dan APIP-nya dia bukan pejabat tinggi pertama Pak, hanya PLT-nya Pak. PLT-nya Pak. Apakah itu sah atau tidak? Secara hukum bagaimana? Pak, kalau itu bukan pejabat tinggi pratama, ya nggak boleh. Tapi kemudian pejabat tinggi pratama itu telah didefinitifkan diganti oleh PLT tadi ya. Sepanjang itu jadi bukan pejabatnya nih. Pertama kali yang kita lihat adalah apakah alatnya tambahan syarat tadi itu untuk kepentingan pekerjaan tidak. Nah, untuk kepentingan pekerjaan itu Bapak dan Ibu akan melihatlah. Terus kedua, tambah syarat tadi harus tidak boleh bertentangan dengan permen itu sendiri maupun aturan di atasnya. Itu tambah syarat. Kedua, tambah syarat itu harus ada persetujuan eselon pejabat tinggi pratama pengawasan dan jakon, kan gitu, membidangi jakon. Iya Pak. Kalau tidak itu atau pada posisi itu diganti oleh orang lain, maka tentunya ada justifikasi lah. Saya tidak bisa mengatakan itu boleh atau tidak boleh, tapi ada justifikasi. Kenapa kok Pak PLT kebelet gitu loh, kan gitu, menambahkan syarat itu. Kalau justifikasi itu saya tidak tahu kedalaman tentang kepegawaian di sana ya, atau saya tidak pada bidang untuk kan pejabatnya ini yang menambahkan. Tapi kalau sudah PLT, maka tentunya PLT itu tugasnya ngapain aja kan ada Pak Is. Gini Pak, ya? Pak pejabat tinggi pratama itu kan melalui seleksi oleh Pansel untuk pejabat tinggi pratama kan gitu yang diatur dalam Undang-Undang ASN gitu Pak. Jadi PLT itu kan hanya nota dinas atau penunjukan langsung atas kekosongan jabatan oleh kepala daerah gitu Pak. Artinya dia sebenarnya secara regulasi dia kalau menurut saya tidak ini Pak, tidak sah gitu karena dia tidak tidak sesuai amanat dari aturan Undang-Undang ASN itu gitu Pak. Pak, yang kita diskusikan di sini kan paling tidak ada penambahan syarat tadi. Kalau memang betul-betul untuk kepentingan pekerjaan, kan itu boleh-boleh saja. Hanya siapa yang menentukan tadi menjadi di sana oleh PLT. Kalau saya lebih kepada bukan ya siapanya, tetapi apakah karena gini Pak, Permen 14 ini belum tentu menaungi seluruh pekerjaan konstruksi. Ada saja kekurangannya. Gitu ya. Kalau Tuhan nanti akan dilaksanakan, memang butuh penambahan syarat misalnya. Harus ada izin usaha penambangan material di lokasi itu. Kalau nggak ada itu nggak akan jalan tuh Pak. Sehingga harapan saya kajiannya tidak kepada penambahan syaratnya, tapi kajiannya terhadap apakah yang bukan orangnya gitu maksudnya. Apakah tambah syarat itu betul-betul untuk kepentingan pekerjaan? Rasa-rasanya meskipun dia PLT pun tidak akan dipertentangkan kalau memang di dalam PLT itu tugas dan kewenangan dia disamakan gitu dalam tanda petik ya. Sudah seperti yang menjabat di sana. Itu Pak, barangkali.
Saya nggak akan bisa menjawab detail, Pak. Tetap tugas dari PLT itu kalau memang diantaranya boleh melakukan itu, ya lakukanlah. Bahwa kemudian ada uji konsekuensi dari itu, ya itu diatur oleh hukum yang lain. Mungkin begitu, Pak Mungkin Iskandar. Pak Muji Santoso bisa ngasih tambahan, Ya, Pak. Pak Muji. Ya, Yang mohon izin. LT Jadi tadi, kalau- Pak. Silakan, Pak. Ya. Jadi kalau menurut saya pertambahan persyaratan itu nggak usah dilakukan lah, bukan menurut saya gitu. Sudahlah ikuti Permen PU 14 tahun 2020. Dengan kemudahan ini. Jadi kalau saya mempersulit diri dengan nambah-nambah itu, Pak, ya tetap memaksa menambah. Banyak Kalau ini Pak di daerah yang ini yang mau nambah-nambah syarat biar ini. Oke. Ya, Pak Anton, lanjut pertanyaan yang kedua, Pak. Itu, Pak, tadi yang ditanyakan tentang penambahan pembatasan jumlah alat, Pak. Dasar hukumnya. Pak Is, kalau dasar hukumnya ya apa ya? Ini kan bukan dasar hukum, Pak. Artinya gini, tetap Permen 14 dasar hukumnya. Ada pengisian LDP, di sana suruh ngisi LDP tentang alat, jadi isi aja. Bahwa jumlahnya ini kan tujuannya kan untuk, kalau diisi 60-60-nya, nanti akan menjadi semacam batu uji. Ada 50 yang lengkap, ada satu yang alau, dicari yang satu ini mana gitu loh. Gitu loh, Pak. 60-nya dikompetisikan semua, 60 alat. Ya. Buktinya saja Itu kan Pak jelas, di analisa yang kita pakai itu kan jelas Pak. Di AHSP itu, AHSP 2, betul. Jadi gini Pak Is, betul Pak Is, di Permen 28 2016 itu kan pedoman penyusunan APS. Ketemulah yang Bapak uji ini, harga satuan penawaran, analisa harga satuan, ada di sanalah. Bagaimana penentuan, bagaimana membuat HPS itu ada di Permen 28 tahun 2016, kan gitu ya. Kemudian, apakah alat yang semua tadi perlu nggak dikompetisikan, kan menjadi mengganjel Pak. Kalimantan Selatan, mohon maaf. Saya mencontohkan di sana ada 150 dump truck dan itu disyaratkan Pak. Ipokja ini kan menjadi pembuktiannya kemudian di samping itu kelenger, kedua kan menjadi bahan sandra, akan mengarah ke perusahaan tertentu lah. Sehingga untuk Pak Is ini, selengkap apa alatnya itu tuangkan dalam rancangan kontrak, Pak. Ya? Oke, Pak Iskandar udah jelas, Pak? Ya, Pak Is ya. Oke, kita lanjut ke Pak Sony Irawan ya. Silakan Pak, kalau di-unmute. Pak Sony, mohon maaf ini Pak, karena waktu kita kan terbatas, cukup satu pertanyaan aja ya Pak. Waktu kita terbatas Pak. Pak Anton sudah ditunggu pesawat soalnya. Silakan Pak Sony. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sony. Izin Pak Antonius, Pak Guru, Pak Muji, izin. Ini izin Pak Antonius, bila pada saat pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, nah ternyata itu ada perubahan volume untuk konstruksi, izin. Perubahan volume, jadi ada pada saat kita kan pakai konsultan. Nah ternyata hitungan dari konsultan itu ternyata ada yang keliru. Ada yang keliru. Itu pas di termin kedua itu ternyata ada perubahan volume itu setelah dihitung-hitung itu nilainya itu sampai 15% dari nilai kontrak. 15%? Apakah itu ya? Nah, mohon izin itu ada solusi. Kalau di adendum itu kan, kalau ya setahu saya itu hanya pemberian kesempatan pekerjaan aja hari ya, tanpa merubah total nilai gitu. Ya. Siap, itu baik izin, Pak Sony. Saya jawab Pak Sony, bahwa perubahan kontrak itu sudah diatur di kontrak itu sendiri. Nanti baca Pak Sony baca di rancangan kontrak kami ya. Di dalam kontrak itu perubah kontrak boleh masalah waktu, rupiah, pekerjaan, personil dan peralatan, serta administrasi kontrak. Boleh. Bapak ini masalah pekerjaan. Ketika ini masalah pekerjaan, itu di dalam perpres jelas, nggak boleh nambah duit lebih dari 10%. Duitnya saja, nggak boleh. Tapi pekerjaan tambahnya boleh. Nah, supaya tidak lebih dari 10%. Ini berdasarkan pengalaman, loh, Pak. Maka ada yang namanya
CCO, contracting order. Misalnya yang di gedung di lantai 1 yang tadinya itu tegel diganti floor saja. Gitu ya kurang lebih. Untuk menambahkan CCO itu sehingga nggak nambah duit. Pemahamannya Bapak dan Ibu, maka merubah kontrak ini atau mengadendum kontrak ini jangan sampai itu lingkup mengganti lingkup, mengurangi lingkup. Gambar kasarnya adalah kalau lantainya lantai 13 atau panjang jalan itu 13 kilo, 13 meter, maka tidak boleh mengurangi 13 meter. Ya. Kalau lantai-lantai 13, maka nggak boleh mengurangi 13 lantai. Apa yang dikurangi? Justifikasi kontrak di dalam-dalamnya aja. Pekerjaan-pekerjaan yang minor lah, yang kemudian Bapak ubah nggak dilaksanakan untuk menambahkan pekerjaan yang dilaksanakan tadi, supaya apa? Supaya tidak lebih dari 10%. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, jangan sampai ini untuk kepentingan penyedia jasa maupun PPK. Tapi sungguh-sungguh ini untuk kepentingan pekerjaan. Tahunya pekerjaan adalah harus dijustifikasi kontrak Pak namanya. Bagaimana Pak Sony? Sudah jelas Pak Sony? Siap. Intinya tidak boleh melebihi 10% ya kalau untuk ya. Betul. Ya, rupiah. Siap. Oke. Nanti bisa dikalkulasi lagi mungkin ya dari volume. Ya. Siap. Terima kasih Pak Sony. Sebelum pekerjaan yang ada juga nggak apa-apa ya izin Pak Anto. Nanti Japri Pak, Japri. Oh siap. Ya. Oke, tanya Pak, seizin Pak Muji Santosa lah. Nah, saya juga sebelum kita lanjutin yang lain Pak, ini ada chat Pak, pertanyaan Pak mengenai paket tender yang diumumkan sebelum SE22 ini diterbitkan Pak. Itu bagaimana tindak lanjutnya Pak? Karena ya, sebelum SE22 menggunakan tanpa SE. Setelah SE22 menggunakan dengan SE. Sederhana Pak. Kalau misalnya setelah pembukaan penawaran bagaimana itu Pak ininya? Ini dari Pak Marwan Pak, Marwan Wan yang nanya di chat. Kan kemudian di dalam tender itu ngitungnya kan mulai dari batas akhir pemasukan penawaran. Betul. Kalau batas akhir pemasukan penawaran itu untuk ngitung apa? Untuk ngitung ya keberlakuan aturan. Tanggal berapa itu? Kalau dia melebihi tanggal berapa sih SE22 ini? 18. Tanggal 21 Pak, 21 Oktober. 21 ya. Oktober ya. Ya setelah itu ngitungnya pada saat batas pembukaan penawaran aja Pak. Kalau belum seperti adendum ya sudah. Tapi kalau udah ada adendum bablas saja nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dia sebelum tanggal 21 pembukaan tetap pakai dokpel itu Pak ya? Permen 14 gitu ya. Ya, karena kemarin ada yang tanya juga misalnya untuk persyaratan yang kecil untuk tenaga pelaksana kan 2 tahun, sedangkan di SE ini tidak minta pengalaman. Kalau yang kecil juga nggak ada pengalaman bro. Ya, kemarin ada yang nanya seperti itu Pak. Itu ya. Jadi kalau dibaca betul nggak ada pengalaman itu. Oke, sudah jelas kecil. Pak Marwan ya. 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 Oke Pak Marwan ya. Kita lanjut ke Pak Hambali Pak, silakan Pak. Terakhir ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak, Pak Muji, Pak Anton. Ini ya, Pak Amali. Pertanyaan saya cuma satu Pak, ini yang biasa dihadapi oleh PPK. Biasanya pada saat mobilisasi peralatan itu kadang peralatan yang ditawarkan pada saat pemasukan penawaran itu berbeda dengan fakta di lapangan nantinya. Nah, sedangkan apa yang berbeda Pak Amali? Biasanya peralatannya Pak, peralatan yang ditawarkan, peralatan yang pada saat mobilisasi itu kadang berbeda atau memang tidak terpenuhi lah, ada yang kurang lah atau memang tidak bisa memenuhi spek pada saat mobilisasi. Sedangkan tahapan mobilisasi ini kan umumnya setelah mungkin terjadi pembayaran uang muka. Nah, kira-kira solusi terbaik seperti apa Pak untuk mungkin dalam hal ini untuk PPK-nya? Kalau misalnya peralatan itu tidak bisa dipenuhi, kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Pak, peralatan saat mobilisasi kan Bapak bisa rinci. Mana dulu yang didatangkan, mana dulu yang tidak kan gitu ya. Tidak sekaligus datang hari itu. Ya. Sehingga apa? Sehingga kalau tidak bisa datang hari itu kan bisa lain hari. Tergantung bagaimana urutan pekerjaan tadi. Ketika misalnya ada alat 5 misalnya.
Yang nggak bisa datang itu hanya 2. Yang 3 sudah datang itu bisa nggak untuk melaksanakan pekerjaan lebih dulu? Sehingga yang 2 tadi segera menyusul setelah 3 ini gitu. Tidak langsung datang bareng gitu loh, Pak. Nah, kalau toh itu tidak terjawab bahwa ternyata alat berbeda dengan yang ditenderkan, itu berarti Bapak kurang kuat di dalam persiapan tanda tangan kontrak. Di persiapan tanda tangan kontrak, evaluasinya itu ditanyakan lagi. Bagaimana tentang alat itu? Ya. Pada saat surat perjanjian kan alat itu ditayangkan, Pak. Sebagai lampiran A. Bapak kalau memperhatikan di surat perjanjian, di pasal 4 itu ditanyakan lagi tentang peralatan, personil manajerial, subkontrak, apalagi di sana. Terus kemudian di B itu lampiran B ada jaminan penawaran, kalau itu ada jaminan penawaran, RK3 dan lampiran-lampiran yang lain. Bapak harus kuat di dalam pelaksanaan persiapan tanda tangan kontrak. Oke, Ya. baik. Yang itulah nanti dibungkus dalam berita acara, ya Pak ya, dibungkus dalam berita acara. Nanti di sana Bapak akan ngomong saja di dalam berita acara itu, yang kemudian akan dituangkan di dalam kontraknya. Oke, Itu, Pak Bapak, Hambali, tadi. cukup Pak Hambali. Ya, cukup Pak, terima kasih. Oke, Pak Muji mau menambahkan, Pak? Cukup ya, cuman saya tadi merespon pengetahuan bagi saya juga ya, bahwa kalau kita butuh 20 dump truck, kita hanya bisa mensyaratkan 3 saja, gitu Pak Anton ya. Iya. Tapi ketika pelaksanaan kontrak, ini gimana kamu melaksanakan kontrak kalau cuma 3? Ya harusnya lebih dari itu ketika berkontraknya. Itu yang perlu dipahami. Jadi ketika tender, ketika evaluasi, ya kita ngasih 3 saja, mudah-mudahan saja lah. Tapi ketika bekerja, kontraknya itu yang dibenerin pengendaliannya. Ya. Saya cepat masih Anton di waktu transit di Surabaya bisa berkenan mengisi Mohon acara maaf kami. ini Pak Anton. Ini udah 16.32 Pak Anton, gimana Pak? Kita tutup Kita ya. akhirin saja ya. Saya akhirin Pak pamit. Ditutup berarti terlambat. Ya, ditutup oleh Pak Muji lah. Pak Muji silakan menutup. Saya izin live ya untuk mengejar pesawat saya. Saya serahkan kepada Pak Muji. Terima kasih sekali Pak Muji. Terima kasih Pak Anton. Ikut berbanggalah di dalam kegiatan Pak Muji ini, Muji Santosa Training and Consulting ini mudah-mudahan menjadi berkat, mudah-mudahan makin besar. Demikian, terima kasih. Izin live. Ya, terima kasih Pak Anton. Jadi Bapak Ibu kita hormati ya. Tadi pesannya kegiatan Permen PU 14 ini adalah relaksasi. Jadi tentang relaksasi ini kurang dipahami oleh teman-teman di lapangan, maka keluarlah SC 22 tahun 2020. Jadi kita permudahlah dalam tender ini. Tender ini permudahlah. Yang dikendalikan adalah kontraknya. Jadi ini agak kebalikan. Kita di tendernya kita tender kendalikan. Ketika di kontraknya tidak dikendalikan. Ya, ini harus diubah. Jadi tendernya ini ada relaksasi. Nanti di kontraknya dikendalikan. Jangan berpikir 50 hari dan sebagainya. No way itu. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Pak Nawirta dalam kesempatan ini. Ya, benar-benar nanti bisa berlanjut lagi sebagai moderator dan berlanjut lagi sebagai narasumber. Ya, Siap, Pak. Terima kasih. Wassalam. Baik, Bapak Ibu, tak terasa waktu telah berakhir karena diskusi kita yang berjalan sangat menarik. Saya yakin sekali masih banyak peserta yang penasaran dan ingin bertanya, tapi waktu juga yang membatasi. Sebelum ditutup, saya persilakan Pak Muji untuk menyampaikan kesimpulannya Pak, kalau ini Pak, setelah pembahasan kita tadi, yang tadi Pak ya. Sudah. Oke. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi post-test dan daftar hadir yang telah di-share di chat. Daftar hadir akan ditutup 20 menit setelah acara selesai, dan yang tidak mengisi daftar hadir tidak mendapatkan sertifikat. Sertifikat paling cepat 2 kali 24 jam dari acara sore hari ini. Saya akhiri Bapak Ibu, terima kasih pada Pak Muji dan seluruh peserta. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan apabila Bapak Ibu ingin menyimak kembali webinar kita sore hari ini, silakan kunjungi YouTube MS Training and Consulting. Dan Bapak bisa simak kembali dan jangan lupa untuk men-share dan subscribe-nya. Dan kepada Bapak Ibu yang ingin sama-sama belajar tentang pengadaan, ini mohon maaf Pak Muji, ini sekalian iklan ini.
dapat mengunjungi YouTube saya, Gado Odok Channel, Pak. Silakan di-share dan di-subscribe, Pak. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Salam pengadaan, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Kos kembali. Ya. Baik, terima kasih Pak Ali, Pak Muji. Bapak Ibu mengingatkan hari Senin ya, kita akan membahas tentang materi langkah-langkah akhir tahun untuk pengadaan tahun berikutnya dan penyelesaian kontrak 2020. Langsung oleh suhu kita Pak Muji Santosa. Silakan mendaftar di Bitly penyelesaian kontrak 2020. Senin malam jam 7 malam sampai jam 20.30 WIB. Mungkin itu tambahannya Bapak Ibu. Silahkan mendaftar segera. Ada yang masih mengganjal Bapak Ibu pertanyaannya mumpung ada Pak Muji? Kita lanjutkan diskusi informal. Tadi Pak Rangga bisa bantu jawab tadi. Divisi gimana tadi divisi KBBI? Udah punya pengalaman Pak Rangga pasti biasa yang tender-tender itu. Gimana Pak Rangga mengenai divisi-divisi? Pertanyaan. Ya, Pak, divisi dan kelompok, Pak. Pak Rangga. Oh, siap. Oh ya, sebentar tuh. Barang ya Pak siapa Teguh ya? Iya benar Pak, pengadaan barang. Oke, divisi yang sama itu kalau lihat di KBKI-nya itu biasanya kodenya 2 kode digit itu Pak. Misalkan kode 45 gitu ya, itu kan divisi yang sama tuh. Mesin perkantoran, akunting gitu ya. Nah kalau sudah kelompok, dia sudah lebih kecil lagi tuh, 452 turunan dari divisinya itu kalau yang saya pahami seperti itu. 452 itu kan mesin komputasi dan bagian serta perlengkapannya. Jadi kelompok itu posisinya ada di bawah divisi. Seperti itu sih Pak yang saya pahami. Di YouTube saya ada itu Pak. Di bawah divisi Pak ya. Gimana Pak? Pengklasifikasian kelompok berarti di bawah divisi dia Pak ya. Iya. Betul Pak. Itu cek online-nya di kontrak online yang web online itu Pak ya. Bapak bisa download KBKI-nya ada. Oh, terus ya, juga KBKI kalau 2000 gimana Pak? buku KBKI Cak. Dicetak. Pak Mustafa ada Pak filenya Pak KBKI Pak. Saya share ya. Ya silakan Pak. Anu di chat ya. Boleh. Mengurangi denda nih kalau chat-chat ini. Betul apa katanya Pak Rangga, bahwa apabila divisi yang sama adalah 2 digit, tapi kalau kelompok atau grup yang sama adalah pada 3 digit. Itu Pak. Betul apa katanya Cak Rangga. Itu sudah satu YouTube Pak. YouTube-nya itulah. Ada di YouTube ada itu Pak. Oh iya. Tender cepat atau tender biasa Pak Teguh? KBLI. Tender biasa Pak. Oh. Pak Newerta, YouTube-nya Pak Newerta, ya. Ada Pak di YouTube saya itu. Itu kalau untuk pengalaman 1 tahun, yang pengalaman 1 tahun itu dia 2 digit Pak. Ya, tapi divisi. kalau yang 3 tahun itu 3 digit. Oke Pak Teguh nanti japri saja Pak Newerta ini lebih dalam lagi. Pokoknya di situ Pak kalau itu ya. Terima kasih Pak ya. Ya, Oke, saya mohon live ini dah. Ya, dah sore Pak. Siap. Makasih Pak Muji. Ya. Pak Mustafa jadi mau share nggak? Kalau nggak, saya ini share. Saya masukin daftar hitam Pak Mustafa ini. Silakan cerita-cerita Pak Mus. Cak. Kalau tender cepat agak detail Pak Teguh. Jadi di SDP-nya dicantumkan saja karena di kriteria kualifikasi di sistem itu dia cuma pengalaman sejenis gitu aja Pak. Nah rata-rata by sistem itu
saya mengalami sih nggak keluar tuh pengalaman. Misalnya kita pengadaan komputer ya, nilai 1,5 miliar ya pengalaman sejenisnya 3 tahun. Yang keluar malah pengalaman lain, nilainya memenuhi, tapi pengalaman sejenisnya nggak memenuhi. Nah, makanya harus diperkuat di SDP-nya, Pak Teguh. Itu Pak Mustafa tuh yang sering tender cepat. Ya, betul. Senior ya. Untuk tender cepat, sebaiknya pakai yang 3 digit aja, Pak. Oke ya, Jangan sudah langsung saya 5 digit. share itu. Masih proses OTW, Cak. Ya memang di SDP tender cepat itu tidak dijelaskan. Itu di Pokja di Jawa Timur itu pernah ada pengaduan dari penyedia. Kenapa? Karena di Perlem 9 itu kan sudah dijelaskan terkait pengalaman pekerjaan bahwa di divisi yang sama adalah 1 tahun terakhir, dan pada kelompok atau grup yang sama itu 3 tahun terakhir. Nah, ada salah satu Pokja itu yang hanya mensyaratkan 1 tahun terakhir pekerjaan sejenis gitu, tapi di dokumen pemilihan pekerjaan sejenis yang disyaratkan itu tidak dijelaskan, sehingga kan debatable. Menurut Pokja itu A, menurut penyedia itu B, namanya pekerjaan sejenis. Nah, kalau sudah dituangkan di dalam IKP maupun kita tambahkan di IKP sih kalau saya sebagai Pokja, terus di LDP itu saya tambahkan lagi di klausul 32, pengalaman pekerjaan sejenis itu saya jabarkan lagi 1 tahun terakhir divisi yang sama. Misalkan tadi komputer, berarti divisi 45. Terus kalau pada kelompok grup yang sama, berarti 452-nya gitu. Artinya penyedia kalau di isian sikapnya tidak ada pengalaman yang kita persyaratkan, yang tidak kita undang untuk verifikasi kualifikasi, atau kalau pengalaman pekerjaannya pernah diverifikasi oleh LPSE lain, ya tidak kita tetapkan sebagai pemenang. Memang dia terendah, tapi tidak kita tetapkan sebagai pemenang. Itu penjelasan tambahan saya. Oke, sudah saya share ya, silakan di-download ya, di-chat ya. Ya, makasih Pak Mus. Oke, siap. Ada lagi Bapak Ibu, kalau tidak mengingat malam minggu, silakan bagi yang akan bermalam minggu. Kita berjumpa lagi hari Senin. Paling kalau Pokja agak pusingnya SE ini dengan ini, pembatasan alat ini dengan tata cara evaluasinya, Pak Kang Mustafa. Karena di tata cara evaluasi peralatan itu kan kalau misalnya peralatan kurang, kita membandingkan dengan metode yang telah ditetapkan PPK. Ya. Nah, sedangkan metode itu membutuhkan misalnya 5 dump truck yang kita syaratkan 3. Jadi otomatis itu hilang gitu ini ya. Dan sesuai itu aja dia udah berkurang. Sesuai pesannya Pak Anton, ributnya pada saat review. Pas saat review itu. Pada saat review PPK-nya diingatkan. Ya. Soalnya ini fenomenanya juga memang betul, banyak PPK yang menolak hasil tender ya. Ya. Ya disayangkan juga karena SE ini tidak mengatur tentang pasal 58 tentang penambahan persyaratan. Ya. Seandainya itu diatur juga mungkin lebih jelas itu. Atau sengaja tidak diatur biar tidak tambah syarat. Sharing pengalaman ya Cak Rangga. Saya kalau sebagai Pokja untuk memitigasi risiko, memang di SDP itu sudah dijelaskan bahwa verifikasi kualifikasi oleh Pokja hanya terhadap data yang berubah pada aplikasi sikap si penyedia. Misalkan pengalaman, ada tambahan pengalaman, tapi belum diverifikasi, itu yang akan diverifikasi oleh Pokja. Namun, saya sebagai Pokja memitigasi risiko. Kenapa? Isian aplikasi sikap SPSE itu sepenuhnya penyedia sendiri, asal isi sendiri begitu. Bagaimana kalau tidak kita verifikasi? Nah, saya untuk memitigasi tetap saya undang, saya cocokkan. Pengalaman saya di lapangan, saya ngundang peserta tender 3 penyedia, yang 2 memasukkan kode KBLI. Misalkan saya mempersyaratkan kode KBLI 4659. Ternyata yang 2 peserta ini tidak memiliki 4659, tapi di isian kualifikasi yang isi. Nah, itulah salah satu pemalsuan oleh mereka. Tidak semua penyedia begitu, tapi kenyataan di lapangan supaya dia terundang